Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Soal otak-atik UMP 2022, kita akan berbincang dengan Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mbak, selamat malam. Oke Pak Timbul, ini baru saja diumumkan beberapa jam yang lalu ada estimasinya. Otak-atiknya kira-kira prediksinya 1,09% kenaikan UMP. Dari teman-teman buruh sendiri bagaimana tanggapannya? Realistiskah? Ya, jadi memang dengan akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 yang diturunkan dengan PP 36 tahun 2021, memang hitungan kenaikan upah minimum itu jelas ada rumusnya. Batas atas itu didahului dengan batas atas ya, mengetahui nilainya itu rata-rata konsumsi per kapita kali jumlah anggota keluarga dibagi jumlah anggota keluarga yang bekerja. Nah, dari situ nanti akan ketemu batas atas, batas bawah 50% dari batas atas, nanti langsung dihitung berdasarkan inflasi atau ya pertumbuhan ekonomi. Di batas atas dikurangin upah minimum existing, dibagi batas atas dikurangin batas bawah. Jadi kalau saya lihat dari hitung-hitungan tersebut, memang saya sudah prediksi ini kira-kira 1% ya. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi real inflasi yang terjadi, ini semuanya hampir cuma 2 provinsi ya, mungkin yang Maluku Utara dengan Jogja yang di atas inflasi, semuanya di bawah inflasi. Artinya kalau kenaikan upah minimum ini di bawah inflasi, ya menurut saya upah buruh itu tergerus, daya beli itu menurun. Jadi tidak realistis begitu ya Pak Timbul? Artinya memang menurut saya ini tidak bagus untuk bagaimana kemajuan di suatu wilayah provinsi tersebut. Karena kalau kita nanti mau prediksi ke depan juga untuk 2023 dengan adanya daya beli yang menurun ini kan artinya rata-rata konsumsi per kapita juga akan berpotensi turun. Kalau itu turun lagi, batas atasnya turun, kemudian ya upah minimum ke depannya juga naiknya tinggi. Sementara inflasinya bisa mungkin tahun depan 2%, 3%, malah lebih besar lagi dibandingkan kalau sekarang sekitar 1,4, 1,5% ya. Misalnya seperti Jakarta, 1,14% inflasinya. Tetapi kita lihat pertumbuhan kenaikan upah minimum sekitar 0,85%. Oke, jadi itu artinya tidak menguntungkan kaum buruh, apalagi dengan adanya PP nomor 36 tahun 2021. Itu artinya seperti itu? Ya, memang artinya kenaikan upah minimum itu di bawah inflasi, ini tidak hanya untuk buruh, tetapi untuk ekonomian provinsi tersebut. Nah, oleh sebab itu memang saya berharap gubernur itu bijak dalam menetapkan upah minimum, karena terkait dengan kalau mengacu pada rumus-rumus yang sudah disajikan di PP 36, maka dia akan menjadi jebakan ekonomi ke depan terkait dengan rata-rata konsumsi per kapita ini. Oke. Kalau dikatakan memang hanya 2 provinsi saja yang ibaratnya ideal dalam tanda kutip begitu ya. Lalu kemudian berapa sebenarnya ideal kenaikan UMP ini 2022 kalau menurut Pak Timbul dan juga teman-teman dari buruh? Ya, jadi memang ada beberapa teman serikat pekerja menawarkan 7-10%. Nah, tapi menurut 10%? 7-10%. Nah, tawarkan. Tapi menurut saya juga dengan kondisi saat ini mungkin kita juga harus cari titik tengah. Tidak 7-10%. Kalau saya waktu itu menawarkan sekitar 2-3%-an ya. Yang pasti di atas inflasi gitu ya. Supaya nanti bagaimana daya beli tidak menurun, tetap bisa meningkat. Kemudian juga ini bisa menggerakkan barang dan jasa. Tetapi juga kita harus melihat kondisi real perusahaan ya. Kalau sampai 10% juga mungkin akan keberatan karena dengan recovery saat ini. Tetapi kembali bahwa persoalan upah minimum ini sebenarnya ya jangan disederhanakan dengan angka-angka ini. Sebenarnya yang menurut saya kalau memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja mau mematuhi ketentuan regulasi, hanya sedikit yang mendapatkan upah minimum sebenarnya. Karena upah minimum itu kan adalah ketentuannya di bawah pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. 1 tahun itu harus di atas upah minimum. Nah, ini yang menurut saya harus juga dipastikan jangan sampai ada lagi pekerja mendapatkan upah di bawah upah minimum. Fakta masih banyak. Nah, tapi yang seperti ini tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengawasan. Dan lebih juga ada ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 tentang struktur skala upah. Nah, struktur skala upah inilah yang nanti memang menentukan pekerjaan di atas 1 tahun itu berapa nilai upah.
Oke, Nah, jadi itu pun belum juga dijalankan sama pemerintah. Oke, jadi bisa dikatakan kalau dari teman-teman buruh maunya kenaikan UMP-nya itu sekitar 7 sampai 10% Ya, begitu ya. kalau yang kita dengar dari pemberitaan ya. Nah, Iya. tetapi Tapi kan kita juga harus melihat realistis. bagaimana Ya. kemudian saat ini pengusaha, pelaku usaha ini juga sedang apa ya, bisa dikatakan kembang kempis gitu. Jadi idealnya berapa kalau 7 sampai 10% aja bisa dikatakan berat untuk pengusaha. Kalau dari Pak Timbul sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, kalau saya tadi katakan bahwa kalau kita melihat inflasi ya 1,5 dan sebagainya, kenaikan itu sekitar 2-3%. Kalau menurut saya itu ideal buat teman-teman, ya artinya pengusaha juga tidak berat, kemudian juga pekerja daya belinya tetap bisa ditingkatkan. Nah, jadi kalaupun nanti ekonomi sudah membaik dan sebagainya, mungkin bisa kita hitung kembali. Tetapi dalam kondisi saat ini, kondisi kita recovery ya, seluruh perusahaan pastinya akan recovery. Tetapi jangan juga kenaikan upah minimumnya itu hanya 1%, karena kita lihat inflasinya di seluruh provinsi itu ya di atas 1%, 1,4, 1,5% dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan pemerintah atau gubernur ya yang menetapkan nanti bisa saja nanti menetapkan 2-3% dengan pertimbangan bahwa memang ini adalah untuk bagaimana memajukan ekonomi di wilayah provinsi tersebut ya. Nah, jadi walaupun dibilang bahwa kewenangan ya tetap ada di gubernur. Oke. Ya. Jadi kita pastikan atau dari teman-teman buruh ini kenaikan UMP ini idealnya ya sekitar 2-3%. Terima kasih informasinya Pak Timbul Siregar sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat malam dan sehat-sehat selalu.